bisa yang tidak tidak baiklah seperti itu ya. Oke, terus kalau azan itu mengatakan bahwa mengeluh itu ya mengungkapkan sesuatu yang tidak sesuai dengan ekspektasi kita misalkan. Nah, baik kita lihat ya. Oke, nah ini pengertian mengeluh menurut KBBI. KBBI mengatakan bahwa mengeluh itu menyatakan susah, bisa karena penderitaan, kesakitan, kekecewaan, dan sebagainya. Tapi kalau menurut ahli kejiwaan di sini dalam arti psikolog ya mengatakan bahwa mengeluh itu merupakan salah satu bentuk coping mechanism ya untuk menghilangkan stres seperti kecemasan atau rasa takut. Apa itu bu coping mechanism? Coping mechanism itu ya tadi teknik gitu ya, teknik atau mekanisme menghilangkan stres. Bagaimana seseorang bisa menghilangkan rasa amarah dia, mengungkapkan emosi dia. Nah, itu seperti itu coping mechanism. Jadi salah satu bentuk coping mechanism. Jadi menurut ahli kejiwaan ini mengeluh itu merupakan salah satu bentuk coping mechanism gitu ya untuk menghilangkan stres atau kecemasan atau takut tadi. Nah, tadi sudah benar sebenarnya disampaikan oleh Azan dan juga oleh tadi Rahma ya seperti itu. Nah, kita bisa lihat di sini kalau yang bisa disebutkan dari KBBI dan ahli kejiwaan ini kita simpulkan bahwa mengeluh itu ya tadi kita menyampaikan, kita mengeluarkan sesuatu unek-unek atau mungkin tadi perasaan tidak suka, perasaan tidak puas, tadi tidak sesuai dengan ekspektasi itu ya, tidak puas dan juga frustasi. Itu adalah pengertian dari mengeluh. Tapi mengeluh yang seperti apa yang harus diperbolehkan atau tidak nanti kita bahas ya. Jadi biasanya mengeluh itu terjadi, kita mengeluh itu keluar ketika misalkan tadi ada sesuatu yang tidak sukai. Ya, kita akan mengeluh kan? Atau tadi tidak sesuai ekspektasi kita, nggak puas nih. Biasanya misalkan saya contohkan yang sesuai dengan lingkungan kita ya. Misalkan nilai UASnya udah keluar ya. Kita ekspektasinya adalah A gitu. Tapi yang keluar adalah B misalkan. B plus nggak, itu kan nggak sesuai ya dengan kita tidak puas dengan hasil itu, akhirnya kita mengeluh, kok kayak gini sih, kenapa sih gitu nilai saya jadi akhirnya seperti itu gitu ya, atau mungkin karena frustasi. Ini pengertian mengeluh. Baik, selanjutnya apa saja yang biasa kita keluhkan? Ayo, apa saja ya? Bisa tuliskan di chat, mungkin nanti Iit tolong bantu dibacakan ya, silahkan dituliskan. Apa sih yang biasanya Anda keluhkan? Apakah masalah mungkin bentuk tubuh, atau mungkin masalah tugas, atau mungkin yang lain? Silahkan bisa dituliskan di chat saja. Oke, sudah banyakkah Ip yang menuliskan? Sudah Ibu. Ternyata kebanyakan karena tugas kuliah. Karena tugas. Ada ekonomi juga Bu, ada skripsi. Wah, macam-macam. Tugas akhir ya, banyak ya. Baik, nah ya memang ini tadi yang saya sampaikan di awal bahwa biasanya apa saja yang biasa kita keluhkan itu mungkin berbeda-beda setiap orang ya, karena ya tadi sesuai dengan kondisinya masing-masing. Tapi ini secara umum biasanya manusia itu mengeluhkan apa sih gitu ya, orang tersebut mengeluhkan apa. Dan karena kita memang berada pada sekup tadi ya dunia pendidikan gitu, saat ini kita lagi mencari ilmunya Allah, maka tadi kemungkinan yang biasa dikeluhkan adalah tugasnya. Betul tidak ya? Kita bisa lihat ya. Pertama, bentuk fisik atau fisik ya, gitu maksudnya. Yang biasa kita keluhkan fisik. Ya, oke. Nanti fisiknya itu berapa saja nanti kita lihat ya. Yang kedua adalah tugas. Nah, masuk nih ya. Ini yang sering dikeluhkan nih. Tugasnya nggak hanya Anda ya sebagai pelajar, tapi tugas saya juga tugas profesi. Misalkan ini pernah keluhkan, Bu Ika pernah ngeluh nggak? Pernah juga gitu ya. Atau tugas misalkan ketika di rumah dan lain-lain ya. Terus waktu juga biasanya kita keluhkan ya. Terus selanjutnya keadaan ekonomi, betul, itu juga yang biasa dikeluhkan oleh manusia. Dan selanjutnya lingkungan sekitar ini berarti bisa orang, ya kan, bisa juga keadaan dan lain-lain ya. Kadang-kadang kita nggak suka dengan orang, kita mengeluh kan. Kadang-kadang kita tidak suka dengan keadaan, misalkan macet tiba-tiba pagi gitu ya, kita mengeluh. Nah ini yang biasa kita keluhkan. Biasa orang-orang keluhkan ini seperti ini. Oke, kita bisa lihat di sini pertama fisik. Wajah, bentuk tubuh dan lain-lain itu kita keluhkan. Aduh, kok wajah saya nggak secantik dia ya, gitu ya. Atau kok saya banyak jerawatnya dan lain-lain. Nah, itu biasa kita keluhkan. Atau bentuk tubuh, saya kok lebih gemuk, kok badan saya nggak ideal. Nah, itu biasa kita keluhkan. Atau bukan kita ya, maksudnya orang keluhkan. Gitu.
Selain itu tadi ada tugas, ya ada tugas kuliah, tugas sekolah, tugas di rumah, tugas organisasi, tugas profesi seperti saya pekerjaan gitu ya, itu juga kita keluhkan atau manusia keluhkan seperti itu. Nah, waktu juga ternyata biasa dikeluhkan oleh manusia. Karena serba salah ini waktu, kasihan dia disalahkan ya. Karena berlalu begitu cepat dikeluhkan, dia berlalunya terlalu lambat juga dikeluhkan gitu ya. Nah ini nih serba salah juga. Kenapa? Karena memang tadi manusia itu kadang apa namanya sudut pandang terkait dengan waktu berbeda ya. Kadang kita juga ada di posisi ketika kita merasa waktu itu terlalu cepat berlalu, gitu ya. Tapi kita juga ada di posisi ketika kok lambat banget ya waktu ini ya, hari ini lama amat sih, pengen cepet besok nih. Nah, seperti itu. Nah, itu kita keluhkan. Jadi ternyata waktu juga biasa kita keluhkan, tapi serba salah, cepet salah, lambat salah gitu. Karena memang ya tadi manusia itu ya tadi apa memang biasa berkeluh kesah seperti itu ya. Terus selanjutnya yang biasa dikeluhkan yaitu keadaan ekonomi. Betul, kita misalkan mohon maaf dalam keadaan ekonomi yang kurang berada, itu biasa kita mengeluhkan, tapi juga ada yang keadaan ekonominya ternyata mampu tapi mengeluh juga seperti itu. Jadi ini sebenarnya jadi hal yang dikeluhkan juga oleh manusia. Nah, sebenarnya keadaan ekonomi juga ini akan berdampak pada mengeluh tentang yang lain gitu ya, misalkan tentang masa depan gitu ya. Kalau misalkan mohon maaf kita berada pada posisi kurang mampu ya, dan itu akan kita pikirkan juga mengeluh tentang saya akan jadi apa ya nanti, masa depan saya apa ya, kira-kira saya kayaknya akan jadi pelajar saja, maksud saya jadi pekerja saya saja deh, tidak bisa jadi wirausahawan misalkan yang sukses seperti itu. Nah, keluhan dari ini bisa berdampak pada keluhan yang lain seperti itu ya. Dan tadi juga ada disampaikan bahwa yang biasa dikeluhkan adalah lingkungan sekitar ya, misalkan orang-orangnya, keadaannya, dan lain-lain. Oke, baik. Lanjut ya. Nah, terus ini yang mungkin kita pertanyakan. Ibu, boleh nggak kita mengeluh? Ya, boleh tidak kita mengeluh? Nah, seperti apa sih maksudnya ya? Kita boleh tidak mengeluh. Sebenarnya kan memang sudah hakikatnya ya manusia itu diciptakan memang berkeluh kesah seperti itu. Ada dalam surat Al-Ma'arij ayat 19 ayat 20 yang itu disampaikan bahwa memang manusia itu diciptakan bersifat keluh kesah lagi kikir, dan apabila ia ditimpa kesusahan ia berkeluh kesah. Seperti ini yang disampaikan ya. Jadi a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Di sini disampaikan dalam surat Al-Ma'arij ayat 19 sampai 20 bahwa innal insana khuliqa halu'a idza massahu syarru jazua. Jadi sesungguhnya manusia itu memang diciptakan bersifat keluh kesah gitu. Jadi memang hakikatnya manusia itu yaitu manusia yang berkeluh kesah ketika mereka ditimpa masalah atau ditimpa kesusahan. Jadi boleh tidak kita mengeluh? Boleh saja. Asal ada asalnya ya, ada yang diperbolehkan, ada yang tidak diperbolehkan. Yang seperti apa mengeluh yang diperbolehkan, Bu? Yang seperti apa mengeluh yang tidak diperbolehkan? Ya, kita lanjut ya. Oke. Boleh tidak kita mengeluh, balik lagi ya. Tadi ternyata mengeluh itu menurut medis ada dampak positifnya loh. Nah, ini yang saya sampaikan tadi berarti mengeluh yang seperti apa yang diperbolehkan. Ini karena yang mana mempunyai dampak positif. Nah, yang seperti apa? Nah, karena ini beberapa psikolog atau ahli kejiwaan yang mengatakan seperti Tina Galbraithson yang mengatakan bahwa dalam istilahnya dia itu ada constructive wallowing atau kubangan yang konstruktif. Kubangan konstruktif di sini maksudnya adalah di dalam diri kita itu ada kubangan di sini gitu ya, kubangan di sini tapi nanti itu akan sebenarnya bisa membangun diri kita gitu. Maksudnya yang seperti apa? Jadi yaitu tadi untuk menyebutkan bahwa kita mau mengakui lalu memuntahkan, dalam arti di sini menyampaikan ya, menyampaikan keluhan adalah sebenarnya bagian dari kekuatan yang kita miliki. Karena kadang ada orang yang tidak bisa mengeluarkan emosi dia, gitu ya, tidak bisa mengontrol emosi dia, bukan tidak bisa mengontrol apa, tidak bisa mengeluarkan emosi. Jadi ketika mereka punya sesuatu masalah, tadi ketidakpuasan, ya, terus juga tadi apa namanya tidak sesuai, gitu yang di awal ya, mohon maaf, kita balik lagi. Oke.
perasaan tidak suka, frustasi, tapi mereka simpan sendiri dalam diri mereka gitu ya, dalam hati mereka, dalam diri mereka. Nah, itu yang akan menjadi suatu masalah di dalam diri mereka tersebut, sehingga ketika kita sudah mengungkapkan, ketika kita sudah mengakui, mengungkapkan keluhan, menyampaikan keluhan, itu adalah kekuatan yang kita miliki. Gitu. Jadi menurut psikolog bahwa mengeluh itu boleh aja kok gitu, nggak apa-apa, silahkan mengeluh gitu, karena memang membawa dampak positif. Selama nanti ya kita akan bahas lagi, selama mengeluhnya itu kayak gimana gitu ya. Nah, kalau yang dampak positif tadi, karena memang kalau kita masalah tersebut kita simpan rapat-rapat dalam diri kita, ternyata itu juga tidak baik, itu akan membawa dampak yang tidak baik juga dalam diri kita, seperti itu, dan itu malah akan jadi depresi seperti itu ya. Jadi makanya kita bisa boleh tuh mengeluh seperti itu ya, dan mengeluhnya kepada siapa nanti kita akan bahas juga ya. Dan mengeluh seperti apa yang membawa dampak positif? Mengeluh yang nanti bisa menyelesaikan masalah. Jadi ketika kita mengeluh dengan orang yang tepat tentunya, atau tadi kalau lebih tepat lagi kita kepada Tuhan kita yaitu Allah ya, maka kita punya pemecahan masalah terhadap masalah tersebut. Maka setelah kita punya pemecahan masalahnya, kita sudah tahu kita lakukan, maka harus ada perubahan dalam diri kita. Itu adalah mengeluh yang dampak positif. Oke, bisa dipahami ya? Baik, halo. Bisa Ibu. Bisa Ibu. Oke, mohon maaf, saya khawatirnya ini apa namanya, saya sudah keluar langsung ngomong, tapi masih ngomong aja. Baik, kita lanjutkan ya. Nah, selanjutnya ada juga yang mengeluh yang punya dampak negatif. Nah, ini yang kayak gimana? Ini yang mengeluh yang tidak diperbolehkan. Kenapa? Karena memang ternyata dia terlalu sering mengeluh. Apa saja dikeluhkan, mulai dari hal yang sepele sampai hal yang besar gitu ya, itu dikeluhkan seperti itu. Nah, ini justru yang tidak baik. Gitu. Ketika mengeluh itu berlebihan, ketika kita terus mengeluh dalam keseharian kita, bahkan sering banget kita mengeluh, maka itu tidak baik. Ya, itu yang akan membawa dampak negatif. Nanti dampak negatif secara psikologisnya kita bahas ya. Seperti itu. Kalau di sini sampaikan hanya gangguan mental ya, mental ya maksud saya ini mental ya, gangguan mental. Oke, nah seperti apa sih mengeluh yang memiliki dampak negatif? Karena dia itu mengeluh terus-menerus, apa saja dikeluhkan, sehingga nanti fokusnya tidak fokus terhadap solusi, tapi fokusnya adalah masalahnya gitu. Fokusnya ke masalahnya, sehingga dia tidak dapat solusi dari permasalahan itu, dan akhirnya kalau tidak ada solusinya, ya apa yang akan diterapkan untuk mencari solusi tersebut kan, maka tidak terjadi perubahan. Ini adalah mengeluh yang memiliki dampak negatif. Itu ya. Baik, kita lanjut. Nah, terus ini dampak psikologis akibat mengeluh itu apa sih? Oke, ini banyak. Yang pertama yaitu pesimis. Mengeluh itu bisa menyebabkan kita pesimis. Ya, kita tidak bisa memandang masa depan kita dengan baik. Gitu, itu kan pesimis. Apa saja pesimis itu kan berarti merasa salah gitu ya, merasa nggak benar gitu ya. Pesimis itu seperti itu kan. Nah, itu kita akibat sering mengeluh ya, ini dia. Terus selanjutnya suasana hati kita buruk. Jadi mudah marah kalau sering mengeluh itu. Karena tadi kita itu terlalu berpandangan negatif terhadap sesuatu yang ada sekitar kita. Apa-apa dikeluhkan gitu ya. Hal sepele dikeluhkan itu kan bikin suasana hati buruk. Jadi kita mudah marah nantinya. Seperti itu. Terus hubungan sosial yang memburuk, maksudnya apa ini? Ini sebenarnya bukan psikologis terhadap tapi akan berdampak juga sih ya. Hubungan sosial yang memburuk di sini maksudnya ketika kita sering mengeluh, terutama kita mengeluhnya ke orang tertentu, maksudnya ke orang ya seperti itu. Kadang orang tersebut kadang-kadang kalau kita sering mengeluh, kalau misalkan nggak sering banget sih, kadang-kadang kita mau menerima ya, maksudnya teman kita misalkan kita mengeluh terhadap masalah kita gitu ya, mereka masih menerima, mereka masih mendengarkan. Tapi kalau sering banget mengeluh, apa aja dikeluhkan, itu juga akan menjadi beban bagi yang mendengarkan itu gitu.
maka bisa jadi hubungan sosialnya akan memburuk gitu ya, karena merasa ini orang nggak bisa nih, maksudnya kayaknya tidak bagus kalau kita misalkan terus-terusan sama dia nih gitu ya, makanya bisa berakibat seperti itu. Kalau misalkan hubungan sosialnya memburuk kan otomatis itu juga akan berdampak pada orang tersebut gitu ya, yang sering mengeluh tersebut. Lanjut, dampak psikologis akibat sering mengeluh juga ini tidak percaya diri. Tadi ya, biasanya kan mengeluh itu karena ada faktor dalam diri kita yang kita rasa kurang. Makanya itu bisa menyebabkan tidak percaya diri. Kalau tidak percaya diri, ya otomatis bisa mengakibatkan kreativitas juga menurun. Ya, kalau kitanya tidak pede nih karena mengeluh, saya nggak bisa, saya nggak bisa ngomong kalau di depan orang gitu ya, atau di atas panggung saya nggak bisa ngomong nih gitu, misalkan kalau di acara HMG atau apa ya. Nah itu bisa jadi nanti malah mengakibatkan kreativitas kita menurun, kita tidak bisa berkembang, kita tidak bisa out of the box gitu ya, kemampuan kita juga tidak akan bisa meningkat. Dan dampak yang lebih parah adalah kita bisa depresi kronis gitu. Kenapa? Karena tadi mungkin beberapa hasil dari hal yang ini bisa menyebabkan adanya depresi kronis ya. Jadi dia stres berlebihan, sehingga kalau stres berlebihan ini kan akan mempengaruhi juga dalam daya tahan tubuhnya dia kan, kekebalan tubuhnya juga itu juga akan mempengaruhi ingatan, memori juga seperti itu. Sehingga kalau stres berlebihan ini akan menyebabkan nanti kita tidak bisa menentukan mana yang baik, mana yang buruk ya, seperti itu. Ini akibat psikologi, dampak psikologis akibat banyak mengeluh, seperti itu. Nah, sebenarnya Allah itu sudah ada di dalam Al-Quran itu merintahkan kita tidak mudah mengeluh. Karena sebenarnya tadi ya, yang disampaikan di sini ya, boleh aja mengeluhkan karena memang hakikat manusia seperti itu. Tapi mengeluh yang seperti apa yang diperbolehkan tadi sudah ya, dengan orang yang tepat dan cara yang tepat seperti itu. Tapi kalau yang tidak boleh adalah yang terlalu atau sering mengeluh. Nah, Allah nggak suka. Allah tidak suka orang atau manusia atau hambanya yang sering mengeluh atau mudah mengeluh seperti itu. Nah, di sini di surat Al-Hajj ayat 11 maupun di surat Ibrahim ayat 34 disampaikan ini terkait dengan bagaimana perintah Allah agar kita tidak mudah mengeluh, gitu ya. Kita lihat di sini di surat Al-Hajj, kita baca artinya saja di sini ya. Dan di antara manusia ada orang yang menyembah Allah dengan berada di tepi. Maka jika ia memperoleh kebajikan, tetaplah ia dalam keadaan itu. Dan jika ia ditimpa suatu bencana, berbaliklah ia ke belakang. Rugilah ia di dunia dan di akhirat, yang demikian itulah kerugian yang nyata. Oke. Kalau kita bisa lihat sini kok kayaknya nggak tepat, Bu. Ini sesuai tidak ya dengan arti mengeluh di sini? Perintah Allah bahwa kita tidak mudah mengeluh. Kira-kira gimana di sini? Di sinilah di Al-Hajj ayat 11 ya. Kalau kita artikan di sini maksudnya kita lihat artinya secara tidak langsung sebenarnya. Maksudnya tidak langsung menyebutkan kalau kita tidak boleh langsung mengeluh, tidak ya. Tapi di sini kita bisa ambil yaitu dari sini. Ketika kita ditimpa oleh suatu bencana, berbaliklah ia ke belakang. Maksudnya dia tidak menghadapi itu. Gitu ya. Dia menyerah. Nah, di sini kan berarti ya dia menyerah. Maka rugilah itu di dunia dan di akhirat. Jadi kita tidak boleh pantang menyerah, kita tidak boleh mengeluh ketika kita memang punya suatu masalah, punya suatu kesusahan, maka kita harus seperti apa? Kita hadapi, kita cari solusinya, gitu ya, bukan malah berbalik arah ke belakang. Maksudnya di sini adalah menyerah. Oke, selanjutnya di sini kita lihat lagi di surat Ibrahim ya, ayat 34. Di sini disampaikan bahwa dan dia telah memberikan kepadamu keperluanmu dari segala apa yang kamu mohonkan kepadanya. Dan jika kamu menghitung nikmat Allah, tidaklah dapat kamu menghinggakannya. Nah, sungguhnya manusia itu sangat zalim dan sangat mengingkari nikmat Allah. Maksud di sini mungkin maksudnya di sini betapa nikmat Allah itu, bahwa Allah itu maksudnya betapa baiknya kepada hambanya, gitu ya, kepada manusia itu, karena Allah itu telah memberikan kepadamu apa aja keperluan. Gitu. Nanti juga dibahas ada ayat selanjutnya yang bisa menekankan ini ya, bahwa ternyata Allah itu senang banget sama kita yang meminta.
senang banget sama kita yang mendekatkan diri gitu ya, seperti itu. Bahkan apapun itu ceritakanlah sama Allah gitu ya, ceritakanlah atau tadi apa namanya, berdoalah sama Allah, mintalah sama Allah gitu, karena Allah itu telah memberikan apa kepadamu, keperluanmu dan segala apa yang kamu mohonkan kepadanya. Jadi di sini pun memang secara tidak langsung, secara maksudnya di sini tidak disampaikan langsung bahwa kita tidak boleh mengeluh seperti itu ya, tapi maksudnya di sini maksudnya di sini kita tadi tidak, jangan mengeluh, kita tidak, jangan mudah mengeluh karena memang ternyata Allah akan memberikan pertolongan itu kepada hambanya. Seperti itu ya. Oke, kita lanjut. Nah, oke, saya tanyakan deh. Biasanya kalian ini kepada siapa sih biasanya kalian mengeluh itu? Ayo, pada siapa aja? Bisa dituliskan di chat biar nanti Iit bisa bacakan untuk saya. Silahkan, bisa tuliskan di chat. Biasanya kalian mengeluh ke siapa? Apakah ke orang tua, atau mungkin tadi ke teman, ya? Atau mungkin ke yang lain? Bisa dituliskan, silahkan. Okay. Ini udah ada beberapa jawaban, Bu. Ada yang ke teman, orang tua, ada yang ke Allah, Masya Allah. Terus Masya Allah. ada ke mamahnya, ke orang tua. Okay. Ya macam-macam. Ada yang ke sahib terdekat katanya. Oke, sahib terdekat ke teman ya, berarti ya, rekan ya. Baik, betul. Berarti kita lihat di sini, kepada siapa saja biasanya kita mengeluh, atau manusia itu biasanya mengeluhnya ke siapa? Pertama, yaitu ke orang tua. Betul, kadang kita memang ketika orang tua kita masih ada ya, apalagi maksudnya masih kecil nih terutama. Kalau sudah agak lebih besar, kadang-kadang kita agak malu, mungkin bukan hanya malu sih, kadang-kadang egois juga, kita nggak mau berkeluh kesah kepada orang tua gitu ya, bilangnya sih katanya takut orang tua nanti malah nambah beban orang tua gitu ya, padahal sebenarnya tetap saja orang tua kita adalah orang yang kita bisa sampaikan keluh kesah kita gitu, karena orang tua juga kadang-kadang kangen loh kalau kita berkeluh kesah ke mereka gitu ya. Waktu kecil kita sering mengeluh, mama aku sakit gitu ya. Mama aku nggak bisa ini nih ya, tapi sekarang udah gede jadi malah nggak pernah ngeluh, jadinya malah orang tua berpikir memang kita kuat gitu, padahal sebenarnya kita masih rapuh ya. Walaupun sebenarnya kita sudah besar pun seperti saya, misalkan saya udah tua gitu ya, tapi saya sebenarnya masih rapuh tanpa orang tua gitu kan, seperti itu. Nah ini berarti kepada siapa kita biasa mengeluh, memang pertama orang tua. Terus yang kedua teman, nah tadi sohib ya, teman kita biasanya juga kadang mengeluh tentang tugas-tugas atau mengeluh tentang teman kita ya, lagi gitu ya, itu biasanya kalau teman kita. Terus selanjutnya ke siapa? Saudara juga ya, kadang kita biasa mengeluh kepada mereka seperti itu. Terus kepada siapa lagi ya di sini? Nah, ke pasangan ya. Ini bagi yang sudah punya pasangan yang halal ya. Nah, kalau bagi yang punya pasangan yang halal, nggak apa-apa mengeluh ke pasangan karena memang ketika kita mengeluh ke pasangan kita atau ke yang tadi pasangan halal kita, itu juga bisa mengikatkan mengikatkan ikatan pasangan tersebut gitu ya, lebih kuat lagi seperti itu ya. Terus selanjutnya biasanya di mana lagi sih? Bukan hanya siapa sih ya harusnya ya, ini kemana saja. Terakhir adalah media sosial. Ya, biasanya kayak gitu kan? Ya kan? Kadang-kadang manusia atau orang-orang itu biasanya mengeluhnya malah ke sosial media atau media sosial gitu, ke Instagram, ke Facebook. Aku lagi lapar nih. Aku misalkan tadi mengeluhnya tugasnya banyak banget. Tahu nggak kalau tugas ini tuh biasanya dosen itu memberikan tugasnya kayak gini. Nah, itu malah di sosial media gitu ya. Seperti itu. Nah, padahal sebenarnya lebih baik kita akan mengeluh ke siapa ya? Tadi sudah ada yang menjawab ya. Lebih baik kita akan mengeluh ke siapa harusnya? Ke Allah. Ke Allah, betul. Sebaiknya kita, sebaik-baik tempat kita mengeluh, sebaik-baik tempat kita bercerita, berkeluh kesah adalah kepada Allah. Karena memang Allah lah yang nanti akan menolong kita, karena Allah lah yang memang maha berkuasa atas segalanya gitu ya. Kadang-kadang ada yang tidak mau bercerita kepada Allah, ada yang tidak mau berkeluh kesah kepada Allah karena menurut mereka Allah tidak langsung, mohon maaf ya ini Maya, mohon maaf maksudnya ada yang beranggapan bahwa tidak mau berkeluh kesah pada Allah karena jawaban Allah tidak langsung gitu, seperti itu. Padahal sebenarnya ada berbagai cara yang Allah siapkan untuk menjawab doa-doa kita.
ada berbagai cara yang Allah siapkan untuk menjawab keinginan kita, gitu ya. Mungkin keinginan kita dijawab oleh Allah dengan kata tidak, gitu ya. Seperti itu. Maksudnya kita menginginkan sesuatu, tapi kita tidak dapatkannya. Mungkin itu adalah jawaban Allah yang terbaik, gitu. Seperti itu. Tapi kadang-kadang kita tidak berpikiran positif ya terhadap itu. Baik. Nah, ini jadi sebenarnya kepada apa ya? Maksudnya tempat mengeluh yang paling baik, tempat bercerita, berkeluh kesah yang paling tepat adalah kepada Allah. Oke? Okay? Nah, kepada Allah tempat kita kembali. Maksud di sini kembali bukan hanya akhir hidup kita ya, tapi juga segalanya. Di sini kita menyampaikan tadi permasalahan kita, apapun itu gitu ya. Hal yang kita syukuri juga ya, maksudnya Allah suka. Jadi apapun lah kita terkait dengan apa yang kita syukuri, terkait kita apa yang kita hadapi, permasalahan kita hadapi, kembalinya kepada Allah. Karena memang di sini ada beberapa surat yang menyatakan bahwa Allah lah tempat kembali yang terbaik itu, gitu ya. Ada dalam Yusuf ayat 86, hanya kepada Allah aku mengadukan kesusahan dan kesedihanku katanya. Dan aku mengetahui dari Allah apa yang tidak kamu ketahui. Ini dari Yakub ya. Kalau kita lihat kembali bagaimana kisah Yakub kan, ternyata Nabi Yakub itu kisahnya gitu ya, cerita tentang Nabi Yakub itu ternyata banyak sekali ujian, masalah yang dihadapi seperti itu, sehingga memang ketika beliau mengeluh gitu, berkeluh kesah pada Allah, ya mengeluh kesahnya tadi kepada Allah, dan ternyata Allah memberikan solusinya, karena Allah yang maha tahu seperti itu ya. Tadi juga kan tadi manusia itu sebenarnya tadi yang saya sampaikan ya, manusia itu secara manusiawinya seperti itu ya, berkeluh kesah. Jadi bukan berarti nabi-nabi kita pun tidak berkeluh kesah. Nabi Muhammad pernah berkeluh kesah ya. Terus juga keluarga Nabi Muhammad, Fatimah, ya, pernah juga berkeluh kesah. Kalau ada yang tahu ceritanya nanti saya sampaikan juga di sini, bahwa pernah juga berkeluh kesah kepada Nabi Muhammad ya. Fatimah pernah berkeluh kesah kepada Nabi Muhammad tentang kehidupan keluarganya seperti itu. Nah, ternyata memang walaupun mereka orang-orang mulia, nabi-nabi kita itu orang-orang mulia, tapi tetap karena manusiawi atau hakikatnya manusia itu memang ketika ada kesusahan mereka berkeluh kesah ya. Jadi wajar, nggak apa-apa kalau kalian berkeluh kesah, tapi tadi kita tidak boleh terlalu sering berkeluh kesah. Dan tadi keluh kesahnya jangan ke yang tidak tepat ya, seperti itu. Terus ada juga di surat Ar-Ra'd ayat 28 ya, di sini jika kita kembali dan mengingatnya, maka hati yang penuh kegelisahan akan sirna. Maka siapapun yang merindukan akan ketenangan batin dan jiwa, hendaknya kita mengingat Allah dalam setiap langkah ya. Terus juga ada di sini juga di surat Al-Furqan, di sini disampaikan bahwa ya Tuhanku, sesungguhnya ini nih yang tadi saya katakan ya, bahwa waktu itu Rasulullah berkeluh kesah. Kenapa? Karena kaumnya Rasulullah ini ketika disampaikan dakwah terkait dengan Islam ya, ternyata mengacuhkan seperti itu. Maka akhirnya Rasulullah berkeluh kesah kepada Allah gitu ya. Dan akhirnya kayak gini nih, ya Tuhanku, semuanya kelompok menjadikan Al-Quran itu sesuatu yang diacuhkan ya. Dan seperti itulah telah kami adakan bagi tiap-tiap nabi musuh dari orang yang berdosa, dan jika Tuhanmu jadi pemberi petunjuk dan penolong. Nah, jawaban Allahnya seperti ini. Jadi memang Allah lah tempat terbaik kita untuk kembali ya. Nah, dan Allah juga sudah menyatakan bahwa ayo dong dekat ke aku gitu ya, karena aku tuh suka sama hamba yang mendekat kepadaku. Ayo dong minta ke aku gitu. Bukan berarti Allah itu butuh kita, tidak gitu. Tapi maksudnya kita yang memang butuh Allah. Maksud di sini berarti Allah itu mengajak kita untuk dekat kepada Allah, karena tadi kita akan kembali kepada Allah, dan kita juga akan diingatkan bahwa Allah itu ya tempat mencurahkan permasalahan kita, dan juga nanti bisa menunjukkan terhadap permasalahan kita, solusi terhadap permasalahan kita kan, seperti itu ya. Oke, di sini nih di surat Al-Ghafir ayat 60 ada juga hadisnya yang mengatakan bahwa bahkan katanya urusan makan, pakaian itu dia mintakan saja ke Allah. Bahkan ya saya pernah seminar parenting, bahwa ketika ada anak yang menginginkan sesuatu, kita ajarkan dulu untuk kepada Allah dulu gitu ya. Jadi Allah dulu gitu ya, seperti itu, kita mintanya ke Allah dulu ya. Misalkan
misalkan anak saya nih itu, walaupun memang kalau awal-awal mereka masih bisa untuk memahami, tapi terus-terus saja seperti itu sih biar mereka juga akan memahami gitu ya. Walaupun kadang mereka, kok minta ke Allah lama ya mah gitu ya, seperti itu. Misalnya mereka minta mainan gitu ya, atau minta mah rumahnya, aku pengennya rumahnya yang tinggi gitu ya, aku pengennya rumahnya itu tingkat tuh kayak rumah itu. Ya udah kita sampaikan, minta dulu ke Allah ya, coba berdoa ke Allah, nanti Allah akan mengabulkan gitu. Terus itu mereka bingung, kok lama sih gitu ya, seperti walaupun sebenarnya kita sampaikan bahwa ada cara-cara tertentu bagaimana kita mendekat diri kepada Allah ya. Ini juga yang harus kita pahami. Kadang-kadang kita berdoa meminta sesuatu, meminta petunjuk Allah, tapi ternyata Allah bukan tidak ya, maksudnya mungkin belum atau tidak juga ya seperti itu, belum mengabulkan atau belum menjawab. Itu kenapa sih? Bisa jadi cara kita yang tidak benar gitu ya. Kadang kita umpamakan deh, misalkan kita minta ke siapa nih, dosen misalkan ya, kita ke dosen, mau menghadap dosen untuk meminta sesuatu, misalkan minta sesuatu apa ya ke dosen ya? Biasanya kalian minta apa ke dosen? Misalkan minta maaf mungkin ya karena tugasnya telat gitu ya, seperti itu, atau minta sesuatu dulu deh, minta tambahan nilai misalkan, ada ajarnya juga sih ya ke saya seperti itu ya. Nah itu gimana kalau cara kitanya salah, misalkan ke dosennya itu tadi dengan tidak ada sopan santun, perkataan yang salah seperti itu. Nah bisa jadi kan tidak akan dikabulkan gitu ya, seperti itu, tidak akan dikabulkan oleh dosen tersebut. Nah sama juga kita ke Allah, kalau kitanya memang berdoanya tidak betul ke Allah, kitanya memang ibadah kita belum betul kepada Allah gitu ya, mungkin Allah belum menjawab doa kita gitu, atau tadi ditunda gitu ya. Oke, jadi kita jangan mengeluh dulu, kita jangan jangan pantang menyerah dulu, karena memang ternyata sebenarnya Allah itu sudah minta kita untuk dekat dengan kita kok gitu. Ayo doa dong ke aku dan aku akan kabulkan. Itu jaminan banget, Allah ngasih jaminan banget akan kabulkan doa kalian, walaupun memang kabulkannya dengan cara yang Allah pastikan itu terbaik gitu ya, seperti itu. Oke, nah di sini disampaikan ya, tadi menurut hadis Muslim juga disampaikan bahwa ketika wahai hambaku, kalian semua kelaparan ke seorang yang aku berikan makan, maka mintalah makan kepadaku gitu. Sampai makan juga, urusan makan, urusan pakaian itu ya mintanya ke Allah, seperti itu. Jadi sampaikan ya, bisa dibaca. Mohon maaf, masih standby? Masih Bu. Masih. Baik. Nah selanjutnya ini tips terakhir ya, ini sebenarnya terakhir ini tips agar tidak mudah mengeluh. Apa ya tipsnya? Yang pertama, jaga pikiran kita tetap positif ya. Nah, kalau pikiran kita tetap positif, insya Allah kita tidak akan mudah mengeluh. Kenapa? Karena mengeluh itu biasanya kita pikirannya tidak positif ya, negatif seperti itu. Karena kita kan cenderung fokus terhadap sesuatu itu pada suatu kesalahannya ya, daripada memperhatikan semua hal yang benar sekali kita. Iya nggak? Kita mudah sekali kita melihat menilai sesuatu yang salah gitu. Kadang kita mudah banget, misalkan misalkan kita lihat benda lah ya. Misalkan tadilah saya habis nguji sidang nih. Nah, di sini ya kita nguji sidang nih, ini draftnya. Yang saya lihat apa sih gitu ya. Kalau kita pikirannya itu negatif, otomatis kita cari kesalahan-kesalahannya kan. Kesalahan-kesalahan dalam ini apa? Karena memang tadi kalau kita pikirannya negatif, kita menganggapnya pasti fokusnya tadi pada sebuah kesalahan gitu. Bukan suatu daripada memperhatikan hal yang benar sekeliling kita. Itu ya, seperti itu. Jadi coba kita berpikir positif ya terhadap sesuatu sehingga nanti kita tidak mudah mengeluh gitu. Oke, lanjut. Misalkan apalagi sebentar menjaga pikiran tetap positif ya, misalkan tadi terhadap tugas ya, ini yang sering dikeluhkan tadi ya, ternyata tugas-tugas kita bisa positif saja. Kenapa sih dosen ini memberikan tugas ini, kok tugasnya susah gitu, tapi ternyata ketika kita melakukan tugas tersebut ada keterampilan yang kita bisa dapatkan. Nah itu kan berarti ketika kita jaga pikiran kita positif, tadi ya kita tidak akan mengeluh.
oh ternyata Bu ini gitu ya, Bu ini. Bu A nih memberikan tugas itu ternyata bisa membuat saya jadi bisa nih, misalnya tugas video. Jadi saya bisa bikin video nih. Oh ya ya ya. Jadi itulah kan tips agar tidak mudah mengeluh. Kita jaga pikiran kita tidak tetap positif ya, jangan negatif. Baik, kita lanjut yang kedua apa ya? Oke. Sesuaikan ekspektasi. Nah ini dia. Karena tadi yang disampaikan sama Azan nih, biasanya mengeluh itu terjadi karena tidak sesuai ekspektasi gitu. Jadi maksudnya kayak gimana? Ekspektasi kita jangan terlalu tinggi-tinggi banget ya. Maksudnya gimana? Sesuaikan dengan memang usaha kita, sesuaikan dengan kemampuan kita, sehingga nanti ketika kita dapatkan, ketika kita sudah harus dapat hasilnya, ternyata hasilnya tidak sesuai ekspektasi, kita sudah tidak terlalu kaget. Oh iya, saya memang kurang maksimal gitu seperti itu usahanya. Ya, ini sesuai ekspektasi. Gitu ya. Jadi kita tidak akan mengeluh karena memang tadi kita sudah tahu kemampuan kita berapa, gimana, usaha kita seperti apa gitu ya. Nanti ekspektasinya nanti nilainya akan kayak gimana. Jadi nanti ketika dapat nilai kecil kita tidak mengeluh karena kita sudah tadi menganalisis ya apa saja yang mempengaruhi nilai tersebut. Oke, lanjut ya. Nah, selanjutnya kita tips agar tidak mudah mengeluh adalah kita buat perubahan atau kita cari jalan keluarnya. Jadi ketika ada masalah, tadi fokusnya jangan fokus ke masalahnya, tapi fokus ke solusi dari masalah tersebut. Sehingga nanti kalau kita sudah fokus ke solusi terhadap masalah tersebut, maka kita bisa cari jalan keluarnya kan tadi ya. Nanti kita buat perubahan. Misalkan apa ya? Tugas akhir deh ya, karena ini yang sering dikeluhkan juga tugas akhir. Bu, saya tugas akhirnya susah banget nih. Biasanya apa namanya yang dikeluhkan itu tulis bab 4 ya. Bab 4, bab 5-nya susah banget, Bu. Apa gimana caranya saya menulis gitu ya, kayak gitu. Kok nggak selesai-selesai nih bab 4 saya gitu misalkan. Atau tugas akhir saya. Nah, kita bisa lihat analisis dari permasalahan tersebut. Apa sih yang menyebabkan tugas akhir kita tidak selesai-selesai? Bab 4-nya gimana memang? Oh, saya susah untuk menuliskannya. Kenapa susah untuk menuliskannya? Ternyata karena kita tidak mulai untuk menulis, gitu ya. Kayak gitu ya. Ternyata seperti itu permasalahan misalkan. Ternyata kita tidak hanya difikirkan, gitu. Maksudnya permasalahan itu hanya difikirkan, tapi tidak dicari solusinya, tidak kita mulai gitu ya, kadang kayak gitu. Jadi skripsi juga akan pundung ya, skripsi juga seperti pasangan lagi. Saya kasihan bagi yang belum punya pasangan halal ya, tapi kayaknya di sini belum semua punya pasangan halal ya. Jadi maksudnya sama skripsi juga atau tugas akhir juga sama seperti itu gitu, maksudnya kalau misalkan didiamkan saja mereka akan pundung gitu. Jadi lama mungkin kita tidak berinteraksi dengan tugas akhir sehingga nanti ketika kita akan mulai lagi kita akan lama. Nah, gimana cara solusinya? Ya udah, jangan tinggalkan itu tugas akhir ya, mulai saja kita ketikkan, kita tuliskan apapun itu, sedikit mau sedikit nggak apa-apa, sedikit-sedikit tapi lama-lama juga jadi ya. Itu dia ya. Tips agar tidak mudah mengeluh adalah yang selanjutnya buat perubahan, cari jalan keluar. Terus selanjutnya apalagi? Perbanyak bersyukur. Tentulah ini tips yang sangat bagus sekali ya. Sehingga nanti kita tidak mudah mengeluh nih, karena kita selalu bersyukur. Kita misalkan bangun tidur gitu ya, telat gitu ya, kita tetap bersyukur gitu ya. Kenapa? Karena alhamdulillah kita masih hidup gitu. Nah, bersyukurnya kan kayak gitu ya, seperti itu. Atau misalkan kita jatuh ya, seperti itu. Kita nggak mengeluh, ih dasar ini batu disimpan sembarangan. Maksudnya ada orang yang nyimpen sembarangan, misalkan, oh sembarangan banget nih orang nyimpen batu di sini gitu ya. Itu kan kita mengeluh. Tapi ketika kita jatuh tersebut, malah kita bersyukur, alhamdulillah saya nggak apa-apa nih gitu, cuma lecet dikit doang. Nah itu perbanyak bersyukur ya, seperti itu. Ini adalah tips yang bisa diterapkan sehingga kita tidak mudah mengeluh ya. Oke, dengan cara apa sih kita bersyukur? Pertama, kita punya jurnal syukur. Setiap hari kita harus mensyukuri apa yang kita bisa lewatkan di hari tersebut, yang kita lalui ya. Kita bisa buat jurnal syukurnya. Hari ini alhamdulillah saya selesai nih tugasnya, gitu, tugas UASnya, jurnal syukur. Alhamdulillah saya bisa bangun pagi itu juga patut disyukuri ya.
alhamdulillah saya bisa makan nasi dan ayam gitu ya, biasanya mie saja. Nah, itu juga masuk ke jurnal syukur ya, seperti itu. Nah, terus juga kita bisa tadi bagaimana kita bersyukur, kita bisa dengan membuat surat berisi ucapan terima kasih. Terima kasih hari ini saya bisa, nah itu tadi kalau itu syukur jurnalnya, kalau ini suratnya. Atau kita jangan malu kepada orang yang telah membantu kita. Jadi jangan malu mengucapkan terima kasih. Ini juga cara kita untuk bersyukur ya. Oke, lanjut. Mohon maaf, panitia masih ada waktu untuk saya? 3 menit lagi, Bu. 3 menit lagi, baik, sedikit lagi ya, saya akan kejar deh. Ini terakhir buat permainan. Nah, ini juga sebenarnya tips tidak mudah mengeluhnya. Ada satu artikel yang saya baca, ini tentang psikolog juga. Ketika kita membuat permainan, misalkan ketika kita, jadi ada karet yang ada di tangan kanan kita, ya, seperti itu. Nanti kalau misalkan kita mengeluh, kita pindahkan karet tersebut di tangan kiri. Nah, kalau misalkan ini dalam permainan tersebut, kalau misalkan ternyata kita terus-terusan mengikatkan karet di tangan kiri sebanyak 30, misalkan ternyata kita banyak mengeluh. Nah, itu maksudnya permainan ya. Maksudnya untuk mengingatkan kita, oh kita ternyata banyak mengeluh nih hari ini, misalkan. Oh, dalam minggu ini saya banyak mengeluh nih. Ya, dengan bukti bahwa banyak karet yang ada di tangan kiri kita gitu ya, buat permainan secara mudah. Untuk tidak mudah mengeluh. Selanjutnya terakhir, lebih bersabar ya. Oke, jadi ketika kita misalkan banyak tugas, banyak hal yang tidak kita puas, kita bisa lebih bersabar. Oke. Nah, ini juga cara kita untuk tadi ya, sebenarnya kita tidak mudah mengeluh. Caranya kita lihat sekeliling kita deh. Kita pantas nggak mengeluh. Lihat orang-orang ini yang alhamdulillah mereka walaupun dengan keterbatasan, tapi mereka tetap berproses, mereka tetap beraktivitas ya, sama seperti ini. Nah, misalkan kalau kita ada keadaan tadi yang mengeluhkan keadaan ekonomi, ternyata banyak juga kok orang kaya tapi sakit-sakitan, nah gitu ya. Atau tadi yang misalkan kita mengeluhkan tugas sekolah, tugas kuliah, banyak yang ternyata tidak bisa mendapatkan bangku perkuliahan. Seperti itu ya. Oke, kita lihat. Nah, maka bersyukurlah karena nikmat Allah itu tak terhingga, seperti yang disampaikan pada surat An-Nahl dan Al-Imran ayat 139, bahwa memang nikmat Allah itu tidak bisa kita hitung gitu ya. Tidak bisa kita tentukan jumlahnya, seperti itu. Dan juga di sini di Al-Imran ayat 139 juga menyatakan bahwa kita itu jangan lemah, kita jangan bersedih dan jangan tadi jangan mengeluh gitu, karena memang sebenarnya manusia itu, kita itu termasuk orang-orang yang tinggi derajatnya jika kita orang-orang yang beriman ya. Maka kalau kita masih merasa kita orang beriman, maka kita jangan mengeluh. Oke, ini yang saya sampaikan tadi ya, belajar dari kisah Fatimah tadi ya. Ternyata waktu itu Fatimah berkeluh kesah kepada Rasulullah tentang kehidupannya, rumah tangganya, karena memang kehidupan rumah tangga itu maksudnya banyak hal yang ya tadi tidak sesuai ekspektasi mungkin ya, terus juga kerjaan banyak gitu ya. Selain itu ya banyak juga lah yang hal yang bikin kita berkeluh kesah, bikin kita banyak mengeluh seperti itu. Dan akhirnya Fatimah mengeluh ke Rasulullah, dan Rasulullah menyampaikan ini ya. Ini bisa dibaca, tadi materinya sudah saya share ke panitia, bisa nanti disampaikan ke pesertanya. Oke, baik. Ini mungkin terakhir saja ya, nanti kalau masih ada waktu kita akan coba refleksi bersama tentang masalah kita. Ya. Ini kata-kata mutiara yang bisa kita jadikan sebagai motivasi. Jangan mengeluh, jadilah tangguh ya. Nah, terus juga setiap kali mengeluh kita telah kehilangan waktu untuk bertumbuh. Betul ya ini ya. Karena kalau kita mengeluh lebih banyak mengeluh, waktu kita malah tidak malah kita gunakan untuk satu hal yang tidak positif gitu ya, seperti itu. Terus sebenarnya the best way to complain atau cara terbaik untuk mengeluh itu kita membuat sesuatu gitu ya sebenarnya ya. Makanya kalau misalkan tadi kalau kita kebanyakan mengeluh, keseringan mengeluh, tadi kreativitas kita jadi menurun kan, karena tadi lebih banyaknya komplain. Tapi kalau cara kita untuk mengeluh itu sebenarnya membuat sesuatu yang berbeda, membuat sesuatu yang perubahan dan lain-lain tadi ya. Terkadang kita menganggap hidup orang lain itu lebih enak ya, kadang kan rumput tetangga itu lebih hijau gitu ya. Padahal sebenarnya mungkin saja mereka itu sulit, tapi mereka tidak mengeluh. Gitu. Nah, kita juga bisa belajar tidak mengeluh, belajarlah sehari saja tidak mengeluh, sekecil apapun ketidaknyamanan yang dirasakan,
Karena nanti Allah akan anugerahkan kita rasa syukur yang lebih besar dalam hati. Ya, alhamdulillah mungkin itu saja penyampaian materi dari saya, sedikit sharing lah ya terkait dengan materi kita. Saya kembalikan kepada panitia, silakan untuk nanti kita lebih lanjut sharing lah ya, silakan. Ya, Masya Allah. Jazakillah khairan kasiron Ibu untuk materinya yang sangat luar biasa. Gimana teman-teman setelah mendapatkan materi gimana nih? Ada tergugah nggak nih itunya? Hatinya untuk tidak mengeluh lagi atau jika mengeluh hanya secukupnya dan sekarang mengeluhnya dialihkan gitu. Yang tadinya ke teman, sekarang ke Allah Subhanahu wa taala. Luar biasa ya teman-teman materinya, dan tentunya yang sudah disampaikan nih Ibu Ika tadi itu sesuai dengan fakta yang kita alami di lapangan gitu, yang sering kita keluhkan, kemudian kepada siapa saja kita mengeluh gitu. Itu benar-benar sesuai sama yang kita alami gitu. Semoga yang sudah disampaikan Ibu Ika tadi dapat bermanfaat untuk kita semuanya. Nah, mungkin nih sekarang teman-teman masih ada beberapa pertanyaan di hati teman-teman yang masih bertanya-tanya gitu. Ini gimana ya? Ini gimana ya? Nah, sekarang sesi selanjutnya adalah sesi tanya jawab, di mana teman-teman bisa nih mencurahkan semua keluh kesah teman-teman, dan di sini teman-teman tersebut. Silakan jika yang ingin bertanya boleh langsung raise hand atau tuliskan di room chat. Silakan teman-teman, jika ingin bertanya dipersilahkan. Oke, ada dari Kak Ijul. Kak Ijul. Ya. Silakan Kak Ijul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, pertanyaan saya ini apa ya? Jadi ada orang, nah orang itu tuh nggak pernah ibadah, nggak pernah apa, tapi Allah tuh selalu ngasih nikmat ke dia gitu loh. Nah, sedangkan ada orang yang sungguh-sungguh ibadah, tapi Allah nggak ngasih nikmat ke dia. Jadi dia tuh ngeluh terus, ya Allah ini gimana, ini gimana. Aduh saya sudah pusing itu gimana gitu, apa mengatasinya gitu tuh, soalnya apa ya, oh itu nggak adil gitu kata mereka gitu. Gitu aja sih pertanyaan dari saya. Oke, baik Kak Ijul. Terima kasih untuk pertanyaannya. Luar biasa banget pertanyaan Kak Ijul. Jadi tentang kadang kita mikir nikmat orang itu lebih besar daripada nikmat kita, padahal yang kita rasakan, kita ini udah ibadah, udah melakukan segala perintah Allah gitu. Tapi orang lain yang kita lihatnya tidak melakukan perintahnya, tapi dikasih nikmat yang luar biasa daripada kita, kayak dari teman-teman. Oh ya, untuk Ibu Ika, untuk pertanyaannya mau ditampung terlebih dahulu atau langsung dijawab, Bu? Gimana ya? Bisa, mungkin kalau ada lagi soalnya tampung saja dulu ya. Tapi kita bisa combine. Iya, baik Ibu. Gimana teman-teman yang lainnya dari angkatan 19, 20, 21, 2016? Adakah yang ingin bertanya? Dipersilahkan. Kita buka untuk 3 penanya terlebih dahulu. Ya. Silakan teman-teman. Silakan ya. Oke, ini tadi maksud yang saya sampaikan tadi, kita bukan berarti tidak boleh untuk berkeluh kesah kepada manusia ya. Boleh saja, silahkan, tapi tadi seharusnya dengan orang yang tepat, karena kadang-kadang ada yang kita itu berkeluh kesah ke manusia tapi malah menambah masalah, kan seperti itu. Jadi dengan orang yang tepat. Kadang-kadang tadi juga saya sampaikan juga malah ke mahasiswa bimbingan saya, mahasiswa bimbingan TA atau mahasiswa bimbingan akademik, kalau ada apa-apa cerita. Jadi kenapa kayak gitu? Karena memang tadi kadang-kadang kalau kita misalkan menyimpan permasalahan sendiri, terutama permasalahan terkait dengan akademik ya, terkadang itu malah membuat masalah baru gitu. Misalkan ya terkait di tugas akhir nih, sebenarnya dia punya masalah, misalkan masalah keluarga, atau mungkin nggak hanya masalah keluarga ya, masalah yang lain ya, misalkan laptop dia rusak gitu ya, apa, sehingga kan nanti kalau misalkan nggak cerita, kita akan suuzon ya, kita harus suuzon gitu, ini anak kenapa sih nggak mau bimbingan sama saya, lama amat nih gitu ya.
Ini curhat jadi saya curhat juga. Jadi kenapa ini anak nggak mau bimbingan gitu ya, lama banget nggak bimbingan, jangan-jangan maksudnya memang nggak mau bimbingan sama saya gitu ya, mau lulus cepat nggak sih gitu ya. Tapi ternyata kalau misalkan tadi itu kalau nggak cerita, tapi kalau cerita gitu ya, ternyata ada satu permasalahan yang buat dia nggak bimbingan-bimbingan gitu, seperti itu. Jadi silahkan ketika ada masalah, ketika tadi berkeluh kesah, mengeluh, silahkan mengeluh kepada manusia, nggak apa-apa. Tapi tadi ya orang yang tepat gitu, dan jangan sering juga sih tadi, karena memang ternyata orang juga ketika mendengarkan keluh kesah kita, kalau misalkan keseringan banget gitu ya, itu juga orang tersebut merasa terbebani gitu. Maka cari orang yang tepat. Kalau misalkan ternyata nggak dapat solusi dari teman tersebut, kita bisa mencari solusi permasalahannya melalui orang yang ahli, yang expert ya, misalkan psikolog dan lain-lain. Seperti itu. Oke. Pertanyaan, hanya satu pertanyaan kah? Ada pertanyaan lain silahkan. Kalau nggak ada, mungkin saya langsung jawab deh. Gimana? Mungkin langsung dijawab terlebih dahulu saja Bu, nanti untuk pertanyaan selanjutnya akan menyusul. Oke, baik, terima kasih. Nah, tadi pertanyaan, ya nanti Rahma ya, saya jawab yang Aizul dulu. Oke, pertanyaan Aizul ini mungkin juga ditanyakan oleh yang lain ya, mewakili yang lain. Kadang-kadang kita merasa iri, kenapa sih orang tersebut, kita tahu nih, orang ini tuh nggak ahli ibadah gitu ya. Orang ini tuh jarang gitu beribadah, kita tahu banget gitu ya. Tapi kok dia dikasih nikmat sama Allah itu, ya tadi dipermudah gitu ya, terus ya urusannya gitu dipermudah, rezekinya lancar seperti itu. Tapi saya nih misalkan ya, saya nih yang ibadahnya getol ya, misalkan tahajudnya rajin, duhanya rajin, apa namanya, puasa Senin Kemisnya rajin gitu ya, tapi saya kok merasa kayak gini aja hidup saya gitu ya, seperti itu mungkin Aizul ya. Ya, kita mungkin merasa iri gitu, tapi sebenarnya apa yang terjadi di situ? Nah, yang perlu kita lihat adalah ya, justru kita harus hati-hati dengan orang yang kayak gitu. Mereka tidak rajin ibadah, tapi dapat hikmat Allah. Nah, ada apa di situ? Ada yang mungkin udah tahu apa namanya? Dapat apa dari Allah itu namanya? Ada yang tahu? Istidraj. Betul, ya, istidraj ya. Istidraj ini adalah ajab yang berbungkus nikmat. Nah, sebenarnya dia itu lagi diazab mungkin sama Allah, tapi terbungkus nikmat gitu. Jadi malah itu akan membutakan dia kembali, akan membutakan si orang tersebut, sehingga malah tidak akan kembali lagi ke Allah, karena merasa saya aja nggak ibadah, alhamdulillah nih hidupnya bagus-bagus aja gitu. Nauzubillah ya Allah. Ya kayak gitu ya, seperti itu namanya tadi apa namanya, azab yang berbungkus nikmat atau istidraj ya, gitu ya Aizul ya. Jadi justru malah kita harusnya khawatir dengan orang yang seperti itu. Alhamdulillahnya kita bersyukurnya kita masih diberikan tadi ya, maksudnya walaupun kita rajin ibadah, tapi tadi mungkin ternyata jalan hidup kita tidak sebaik yang kita kira. Nah, berarti ini Allah masih pengen kita lebih getol lagi ibadah gitu ya. Masih pengen banget Allah itu kita itu minta banget ke Allah kita seperti itu ya. Atau mungkin ternyata ada satu hal yang Allah pengen ajarkan ke kita gitu Aizul ya. Mungkin Allah pengen ngajarkan ke kita seperti itu. Misalkan contohnya apa ya? Tadi ya misalkan saya adalah ya, misalkan saya nih ketika ada sesuatu yang saya inginkan, orang lain dapatkan itu, gitu ya, orang lain dapatkan itu, tapi saya belum nih, padahal saya tahu orang itu tuh apa namanya, orang itu tuh nggak rajin gitu ibadahnya gitu, tapi kok dia dapat saya enggak gitu ya. Misalkan dapat di sini, saya langsung aja ya, suatu penghargaan kinerja dosen misalkan ya, suatu penghargaan kinerja dosen, ada nih, setiap dosen kan ada penghargaannya ya, tapi saya lebih kecil misalkan, tapi orang tersebut dapat gitu. Nah, tapi saya tahu dia nggak itu gitu, seperti itu. Nah, kita kan sebenarnya dari apa yang kita pengalaman tersebut, sebenarnya kita bisa apa ya, merefleksi diri, apa yang salah ya dalam diri kita kurang apa nih, oh mungkin kita kurang bersyukur, oh mungkin kita kurang berdoa aja kepada Allah gitu ya, seperti itu, oh mungkin
kita kurang sedekah dan lain-lain seperti itu Aizu. Jadi ketika ada orang yang tadi disampaikan sama Aizu, sebenarnya orang tersebut patut kita, maksudnya harus kita apa ya? Tadi ya khawatirkan karena mereka sedang diistidraj nih. Maksudnya azab tapi berbungkus nikmat seperti itu. Jadi malah itu akan memudahkan diri mereka. Maka kita tetap harus bersyukur sebenarnya. Mungkin di sini saya kayak gini berarti Allah masih sayang nih sama saya. Allah masih pengen saya tetap dengan Allah. Allah masih pengen saya lebih dekat dengan Allah. Allah mungkin lagi mengajarkan saya harus lebih sabar. Nah, itu Aizu. Itu ya, Aizu. Halo Aizu. Ibu. Lupa. Oke, baik. Mungkin ada yang mau ditanyakan kembali, Aizu? Cukup Ibu. Oke, siap. Jadi jangan iri ya Aizu ya. Sabar, tenang. Insya Allah berarti Allah itu lagi menyiapkan diri kita untuk bisa lebih baik lagi. Oke, baik. Silakan saya kembalikan Iip. Iya, terima kasih Ibu untuk jawabannya. Ya, bener banget. Karena kadang kalau nikmat itu tidak melulu tentang kesenangan ya Bu ya. Kadang sakit pun nikmat gitu, karena ada hikmah di baliknya gitu. Tinggal kita bagaimana menyikapi semuanya. Nah, kemudian Ibu ada pertanyaan kedua dari Tenajah. Dari angkatan 2018, Tenajah bertanya, mungkin agak sedikit curhat Bu, 1 tahun yang lalu saya ditinggalkan salah satu sahabat saya selama-lamanya ketika saya sedang bertugas di luar rumah. Dari kehilangan itu, saya sering mengeluh dan menyalahkan saya sendiri atas kejadian itu. Bahkan dari sering mengeluh itu, akademik saya sempat menurun dan banyak sekali masalah baru. Pertanyaannya, bagaimana cara saya agar bisa mengatasi keluhan saya tersebut, begitu, tentang kehilangan seseorang. Baik, oke. Sebelumnya saya sampaikan turut prihatin atau turut berduka ya terhadap Rahma karena kehilangan teman ya di sini ya, Rahma ya. Teman atau saudara Rahma? Teman ini Bu, teman eskul cuma dekat gitu Bu. Oke, baik. Nah, kalau di sini kan berarti kita jadi karena memang kehilangan teman tersebut, jadi malah kita mengeluh atau menyalahkan diri sendiri ya di sini ya, mengeluh dan menyalahkan diri sendiri. Terus gimana cara kita mengatasi itu gitu ya? Kita harus balik lagi dari sini, maksudnya kita balik ke permasalahannya. Sebenarnya apa sih yang menyebabkan teman Anda itu atau sahabat Rahma itu bisa meninggalkan kita gitu ya? Apa itu masalahnya? Apakah memang itu karena diri kita atau memang sebenarnya ada faktor lain? Kadang-kadang memang kita sering menyalahkan diri kita sendiri, padahal itu bukan salah kita. Pernah nggak gitu? Pernah ya mungkin ya lain juga ya. Ada misalkan satu kejadian yang kita itu menyalahkan diri kita, gitu. Padahal sebenarnya bukan kita bukan satu-satunya penyebab dari kesalahan tersebut, gitu ya. Seperti itu. Jadi tolong kalau yang ini nanti saya lebih lanjut mungkin ya Rahma menanyakan kembali kira-kira ini Rahma ini maksudnya temannya karena apa nih? Apakah memang karena Rahma sendiri gitu ya murni atau mungkin dari yang lain, ada faktor lain itu ya. Jadi kita harus cari nih akar permasalahannya apa sehingga nanti ini yang bisa bisa nanti kita tidak akan menyalahkan diri kita karena kita sudah tahu oh ternyata penyebabnya bukan hanya kita kok gitu ya. Terus mengeluh di sini tadi mungkin mengeluhnya karena tadi ya mengeluhnya itu karena memang merasa bersalah ya sama ya, merasa bersalah mungkin jadi akhirnya kita terus mengeluh gitu seperti itu. Maka ya tadi sih solusinya kita harus tahu dulu gitu, maksudnya ini murni salah kita atau bukan. Kalau murni salah kita ya kita bagaimana caranya berusaha untuk memperbaiki di sini. Kalau memperbaiki secara untuk bisa menghadapi keadaan biar balik lagi kan nggak mungkin ya seperti itu, tapi maksudnya memperbaiki sehingga nanti ini tidak terjadi lagi seperti itu. Oke,
Rahma? Ya, sepertinya mungkin kalau di sini langsung cerita Rahma cerita tentang ini, sepertinya tidak memungkinkan. Jadi bisa langsung ke saya, kita cari akar permasalahannya ya. Maksudnya saya khawatirnya Rahma nggak, kalau di depan forum seperti ini tidak mau cerita tentang ini. Gimana? Iya Ibu, terima kasih Bu. Oke, sama-sama. Jadi intinya tadi ya, kadang memang ada satu keadaan di mana kita merasa bersalah, padahal sebenarnya itu murni bukan salah kita. Ada yang kayak gitu, ya. Padahal sebenarnya ada faktor lain loh yang mempengaruhi itu, gitu. Tidak hanya kita yang salah. Gitu. Tapi karena kita tadi menganggap kita terus yang salah, akhirnya kita merasa saya salah nih, saya salah. Ini nggak boleh terlalu lama nih masalah kayak gini ya. Harus dicari solusinya. Karena orang yang menganggap kita salah, kita sendiri gitu, kita punya kesalahan maksudnya kita menyalahkan diri sendiri terus gitu, itu akan menjadi tidak baik bagi diri kita. Kita akan depresi, kita akan jadi malah minder, kita tidak mau bergaul dengan orang lain karena merasa bersalah. Ada yang kayak gitu. Oke, jadi ini harus segera dicari solusinya. Kita bisa ngobrol secara pribadi mungkin sama ya. Ibu, terima kasih Bu. Oke, sama-sama. Silahkan dilanjut, Cynthia. Baik, terima kasih Ibu jawabannya. Terima kasih juga Tenaja untuk pertanyaannya. Gimana teman-teman yang lain, apakah masih ada yang ingin ditanyakan terkait tema kita pada hari ini? Bagaimana teman-teman? Boleh, jika masih, boleh langsung on mic atau ditulis di room chat. Gimana teman-teman? Masih adakah yang ingin ditanyakan? Oke, mungkin sepertinya nggak ada masalah ya. Alhamdulillah nih, saya positif thinkingnya gitu nih. Alhamdulillahnya lagi nggak ada masalah, mungkin jadi tidak disampaikan sekarang ya. Tapi kalau misalkan ternyata nanti ada hal yang harus disampaikan ya, terus butuh teman untuk bisa berbicara, boleh bersama saya ya, karena saya juga alhamdulillah termasuk salah satu coach di CDCC. Kemarin saya juga sempat menanyakan kepada Feni, ya Fen, kira-kira teman-teman biologi atau mahasiswa biologi itu tahu nggak tentang CDCC? CDCC itu merupakan salah satu lembaga konseling ya, konseling yang ada di Untireta. Jadi kadang mahasiswa nggak tahu CDCC apa gitu, tapi sebenarnya keberadaan CDCC itu juga sangat baik ya, karena tadi kita bisa mencari solusi terhadap permasalahan kita, terutama permasalahan secara psikologis ya. Tadi misalkan yang merasa traumatis gitu ya, ada mahasiswa yang saya juga yang ternyata dia trauma karena itu tuh merasa bersalah tadi gitu, ada kecelakaan, dia mengalami kecelakaan dan dia merasa itu salah dia gitu, dan itu traumatis, akhirnya akan berdampak pada tugas akhir dia gitu, dan itu saya arahkan ke CDCC. Kenapa? Karena ini butuh masukan dari ahlinya, dari psikolog gitu atau dari konselor gitu ya, maka ada CDCC di sini, diarahkan ke CDCC. Jadi teman-teman di sini mahasiswa biologi, ketika ada permasalahan yang memang bisa diselesaikan secara bersama-sama, saya bisa insya Allah nanti silahkan bisa japri ke saya, atau mungkin kalau misalkan tidak bisa diselesaikan, harus ada bimbingan lebih lanjut dengan konselor, maka nanti saya akan arahkan ke CDCC. Itu, jadi saya promosi CDCC di sini. Oke, baik. Sebenarnya pengen banget sih nanti mungkin teman-teman HMG bisa memfasilitasi, insya Allah kita bisa mengadakan lah ya perkenalan dengan CDCC. Nanti saya undang, kalau saya kan coach ya, kalau coach bukan konselor ya. Kalau konselor itu harus yang memang dari backgroundnya psikologi ya, seperti itu. Kalau saya coach, jadi mungkin nanti saya akan undang konselor yang di bidang CDCC-nya dan juga mungkin ketua CDCC-nya. Kita akan sosialisasi kepada mahasiswa biologi, sehingga nanti mahasiswa biologi ini bisa sehat secara mental dan juga fisik seperti itu. Gitu mungkin ya. Oke, silahkan. Oke, baik Ibu, terima kasih untuk jawabannya dan informasinya. Terima kasih banyak. Gimana teman-teman, jika sudah cukup boleh menuliskan
cukup di room chat. Oke, sepertinya cukup ya, karena sudah tidak ada yang bertanya lagi, dan waktu juga sudah semakin sore, maka kita cukupkan saja sesi tanya jawab ini. Semoga yang sudah disampaikan oleh pemateri kita pada sore hari ini tidak membuat teman-teman merasa puas, sehingga nantinya teman-teman akan terus gali dari sumber-sumber lainnya, dan akan menambah pengetahuan kita mengenai kenapa sih kita nggak mengeluh dan apa sih kita lakukan agar kita tidak mengeluh. Seperti itu. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat, dan terima kasih banyak untuk Ibu Ika yang sudah bersama kita pada sore hari ini. Terima kasih banyak Ibu. Semoga tadi di PPT saya kan ada ya terakhir, tapi ini tidak akan dipraktikkan langsung, mungkin ditampilkan saja. Jadi bagaimana sih cara kita bisa manage gitu ya, agar kita tidak mengeluh gitu, manage masalah. Sebentar ya, minta waktu sebentar aja. Oke. Ini bisa jadi bahan refleksi kita, silakan nanti dengan Anda sendiri ya. Jadi kita ketika kita ada masalah, maka kita pahami masalah kita tersebut. Jadi kita nuliskan deh yang biasa kita keluhkan itu apa, masalah kita itu apa. Terus nanti selanjutnya kita tanya pada diri kita, sebenarnya apakah keluhan itu kita rasakan sendiri atau orang lain juga merasakan itu gitu ya. Nah, kita bisa tanya ke teman-teman kita gitu. Misalkan tadi keluhan terhadap tugas ya, kamu mengeluh ini nggak sih, kamu ini nggak ya, maksudnya merasa berat nggak untuk tugas ini gitu ya, atau mungkin yang lain seperti itu. Nah nanti kita akan lihat ternyata mereka nggak mengeluh tentang itu gitu ya. Kalau kayak gitu berarti jika ternyata mereka bisa menghadapi tersebut, nanti kenapa kita tidak bisa gitu ya, kayak gitu. Jadi kita bandingkan deh kayak gitu. Kalau misalkan mereka bisa, kenapa kita enggak? Maka kita jangan mengeluh, tapi kita kerjakan gitu. Nah, akhirnya selanjutnya kita tuliskan deh solusi terhadap apa yang kita keluhkan itu. Kayak gitu ya. Kalau masih ada waktu, tadinya saya minta kalian berkelompok untuk bisa tadi membandingkan apakah mereka keluhan ini sama dengan mereka atau tidak, dengan teman-teman yang lain atau tidak. Tapi mungkin waktu ya, ini sudah mau maghrib. Jadi seperti ini saya sampaikan. Jadi ketika ada masalah, ini yang harus Anda pikirkan ya, sehingga nanti kita tidak akan melung itu. Oke? Silahkan dilanjutkan. Oke, Ibu, terima kasih untuk refleksinya gitu. Semoga nanti teman-teman juga bisa menerapkan sehingga jika kita mengeluh tidak terlalu berlarut gitu dan cepat mendapatkan solusinya. Baik, karena teman-teman juga sudah cukup, maka izinkan saya untuk menyampaikan kesimpulan pada kajian sore hari ini. Nah, berdasarkan tadi yang sudah disampaikan oleh pemateri kita bahwa mengeluh itu merupakan suatu ungkapan kita ketika kita tidak menyukai sesuatu atau ketika sesuatu itu tidak sesuai dengan ekspektasi kita gitu. Nah, apakah manusia itu boleh mengeluh? Boleh, karena pada hakikatnya manusia itu adalah orang yang suka mengeluh gitu. Namun ada beberapa batasan kenapa kita boleh mengeluh, kenapa kita tidak boleh mengeluh. Adapun kita boleh mengeluh, namun kita juga harus tetap memperhatikan solusinya gitu, jangan terlalu berlarut-larut, karena mengeluh itu ada dampak positifnya dan ada dampak negatifnya. Dampak positifnya itu seperti dengan kita mengeluh, maka kita akan mencurahkan gitu, mengeluarkan keluh kesah di dalam tubuh kita, sehingga itu akan membuat kekuatan untuk diri kita sendiri. Namun ada dampak negatifnya. Adapun dampak negatifnya itu terkadang yang kita keluhkan itu terlalu berlebihan. Ada hal yang kecil pun kita keluhkan gitu. Nah, itu yang tidak baik gitu. Kemudian dengan kita mengeluh juga ada dampak psikologinya. Seperti kita tidak optimis, kemudian hubungan kita dengan orang lain menjadi buruk, kemudian beratnya itu kita dapat depresi kronis gitu. Nah, ini perlu ditangani lebih lanjut nih kalau kita sudah mengalami depresi. Kemudian tadi juga sudah disampaikan bahwa hukum mengeluh dalam Al-Quran gitu ya, karena memang sejatinya manusia itu hakikatnya
tempat mengeluh gitu, suka mengeluh gitu. Seperti yang disampaikan pada surat Al-Ma'arij ayat 19. Kemudian tadi juga kita bisa mengambil sebuah hikmah dari kisahnya Fatimah ketika beliau mengeluh kepada Rasulullah mengenai masalah rumah tangga gitu. Di mana Rasulullah memberikan nasihat kepada Fatimah bahwa segala sesuatu yang diceritakan oleh Ali itu ada hikmahnya gitu. Ketika kamu mengerjakan sesuatu, maka Allah itu sedang menulis kebaikanmu. Kemudian Allah juga sedang menghapuskan dosa-dosamu, dan yang terakhir Allah sedang menaikkan derajatmu. Dan yang perlu kita ingat bahwa Allah itu Maha Penyayang, bahkan kasih sayangnya itu tak terhingga gitu, tidak pernah terhitung. Kemudian Allah itu Maha Pengasih, di mana tidak pernah pilih kasih kepada semua hambanya, karena setiap hambanya itu mempunyai porsinya masing-masing, karena Allah tahu apa yang terbaik untuk hambanya. Kemudian akhir Allah itu tahu, karena tanpa kita beritahu pun Allah tuh tahu apa yang kita mau dan apa yang kita butuhkan gitu. Sehingga kita harus yakin dan harus tetap bersyukur karena sesuatu yang terjadi dengan kita semuanya atas kehendak Allah, dan Allah tidak pernah membebani umatnya sesuai dengan Allah tidak pernah membebani umatnya di luar batas kemampuannya gitu. Karena kita harus percaya bahwa yang kita alami ini berarti kita bisa gitu, berarti kita bisa melewatinya dan pasti ada solusinya. Dan jangan lupa merefleksikan diri kita agar setiap masalah yang kita alami dapat solusinya gitu. Mungkin itu kesimpulan materi kita pada sore hari ini. Semoga apa yang sudah disampaikan tadi dapat bermanfaat untuk teman-teman semuanya dan dapat menjadi solusi mengenai permasalahan yang sedang teman-teman alami. Sekali lagi terima kasih pada Ibu Ika, jazakillahu khairan khasiran Ibu untuk materinya dan untuk ilmunya. Semoga menjadi berkah dan ladang pahala untuk Ibu. Dan untuk teman-temannya, terima kasih banyak karena sudah berpartisipasi pada kajian karyologi kedua ini. Jangan lupa ikuti lagi karyologi ketiga dan nantikan terus infonya dari kami. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Maka acara selanjutnya yaitu penutup. Untuk menutup acara kita pada sore hari ini, marilah kita bersama-sama membaca doa kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Marilah kita sempurnakan dengan membaca lafaz hamdalah. Alhamdulillah. Saya selaku MC pada sore hari ini mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan dan mohon maaf atas segala kekurangannya. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bersama terlebih dahulu, dimohon teman-teman untuk mengaktifkan kameranya terlebih dahulu. Mohon maaf tadi sedikit lupa. Silakan teman-teman untuk menyalakan kameranya terlebih dahulu. Dan untuk operator dimohon bantuannya untuk mendokumentasikan kegiatan kita pada sore hari ini. Oke, yuk kita foto dulu yuk. Baik. Belum on cam, silakan on cam terlebih dahulu. Ya, gimana untuk operator? Apakah sudah siap? Oke, Sudah. Dalam hitungan ketiga siap ya semuanya. 1, 2, 3. Sekali lagi. 1, 2, 3. Oke, baik. Terima kasih teman-teman semuanya untuk partisipasinya. Mohon maaf atas saya juga mengucapkan terima kasih untuk panitia ya, Ib. Baik, ya, Ibu, mohon terima maaf. kasih banyak. Ya, saya mengucapkan terima kasih ke panitia dan semuanya peserta, dan mohon maaf apabila tadi materinya mungkin belum dimengerti, tapi saya harap itu bisa bermanfaat untuk Anda semuanya. Terima kasih, sukses selalu untuk HMJ dan juga untuk mahasiswaku, anak-anakku semuanya tetap bersemangat ya.
Oke, baik Ibu. Terima kasih banyak untuk, Ibu. karena sudah menyempatkan untuk membersama kita. Terima kasih Ibu. Terima kasih juga teman-teman. Jangan lupa jaga kesehatan. Oke, Terima bisa kasih izin para live ya. peneliti Terima kasih Ibu. semuanya. Yuk. Iya Ibu, terima kasih banyak Ibu. There's something on my mind, on my mind. I just can't get it right, can't get it right. It doesn't go away, doesn't go away. Even though I try to ignore it, I just want peace of mind, I want peace of mind. I feel like breaking down time after time, and it keeps coming back, always coming back. Yeah, all my life, doubting was a part of me. Day and night, I fight my insecurities, asking why am I, who am I? I just want some peace of mind.